Hai kalian para Aquarius dimanapun kalian berada, apa kabar? Semoga baik-baik saja ya. Semoga masih semangat dalam menghadapi kehidupan, selalu sehat, selalu berbahagia, selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Terima kasih ya sudah hadir di channel Lucia Sutrisno Light Angel Tarot yang bukain tarot untuk kalian. Dan ini adalah bacaan yang mungkin kalian mikir lama banget kagak ada-ada nih. Untuk Aquarius ya nggak apa-apa, mohon maaf ya karena kesibukannya yang membuat saya setiap kali tidak bisa memberikan bacaan secara komplit 12 zodiak. Dan kali ini bacaan untuk kalian para Aquarius adalah tentang 3 kartu, salah, 3 pesan dari kartu-kartu saya. Ini Oracle card ya. Oracle card berisi pesan dan ini adalah Angel's Guide Oracle card. So, saya akan buka 3 kartu sebagai 3 pesan bagi kalian para Aquarius, gitu ya. Oke, pesan pertama. Kenapa inner child healing? Dia lagi. Itu kartu sering banget muncul akhir-akhir ini. Tapi itu pesan pertama kalian. Yang kedua, manifestation ya. Yang ketiga, coba kita lihat ease and grace. Oke. So itu pesannya. Kita ulas satu persatu dan tentu saja ada bacaan tarotnya juga ya, bukan oracle card doang. Oke, so saya pakai 3 macam kartu tarot seperti biasa. Yang ini adalah Rider Waite Tarot ya. Yang satunya ada Wheel of the Year dan juga Oceanic Tarot. Pesan pertama yang saya bilang, ini banyak banget muncul di bacaan-bacaan tarot baik secara general maupun personal. Mohon maaf, ada bunyi-bunyian di luar ya. Oke, emang kamarnya nggak kedap suara. My dear Aquarius, ini bicara tentang kesembuhan. Kalau kalian bilang healing, oh healing pergi ke Bali, oh healing pergi ke Korea, bukan itu ya. Ini bicara tentang inner child healing. Setiap orang punya inner child yang ada di dalam diri kalian dan sudah terpendam sejak kalian lahir sampai umur tertentu. Menurut para ahli seperti umur-umur 7 tahun. Jadi yang tersimpan di situ itu akan membuat kalian seperti kalian yang sekarang, mempunyai kayak perangai atau kelakuan gitu ya, seperti kalian yang sekarang Aquarius. Terus kenapa ada tulisan healing di sini? Kenapa pesannya adalah suruh healing, suruh sembuhin? Emang kenapa? Karena banyak kali inner child itu berubah menjadi seperti akar pahit atau seperti sesuatu yang membuat kalian selalu merasa seperti yang kalian udah pernah rasakan dulu waktu kecil. Misalnya, ini contoh doang ya. Kalian tuh suka dibully waktu kecil. Itu. Ketika besar itu belum sembuh, itu mempengaruhi diri kalian. Atau mungkin waktu kecil tuh susah gitu. In a way, kalau saya pribadi juga punya inner child yang nggak usah diomongin di sini ntar kepanjangan. Tapi yang jelas kalau hal itu belum sembuh, itu ketika dewasa, ketika kalian besar seperti sekarang, itu berpengaruh loh di dalam kehidupan kalian. Itu yang harus disembuhin. Kalau kalian punya akar pahit, kalau kalian punya masa lalu yang mungkin kurang menyenangkan, pesannya adalah ayo di healing, ayo disembuhkan, ayo terima itu bagian dari kehidupanmu dan gak bisa dihilangkan lagi kemarin-kemarin ya, karena udah lewat. Terus mau hilanginnya gimana? Balik lagi ke masa itu kan gak mungkin. Nah di masa sekarang gak bisa dihilangin tapi bisa disembuhkan.
Caranya banyak hal sih, banyak yang bisa kalian lakukan untuk menyembuhkan inner child kalian, tapi tentu saja mendekatkan diri secara spiritual kepada Sang Pencipta itu termasuk salah satu caranya. Orang per orang beda-beda dan ini adalah general reading Aquarius, jadi nggak sama ya satu dengan yang lainnya. Yang jelas yang perlu kalian healing saat ini adalah inner child kalian, dan ini sebagai pesan dari kartu Angels Guide Oracle Card yang pertama untuk kalian. Coba kita buka kartu tarotnya, apakah ada penjelasan lebih lanjutnya. Saya bisa buka ini secara terbolak-balik ya. Oke. Page of Sword. Ini bicara tentang sikap kekanak-kanakannya Aquarius yang tersimpan sekian lama. Mungkin suka ada penolakan, kepengen sesuatu yang baru ditolak, atau menginginkan kalau masih kecil misalnya pengen sepatu baru, pengen temennya beli apa ikutan dan lain sebagainya, tapi itu tidak kesampaian atau bahkan malah disalahin atau jadinya itu membuat inner child kalian terluka dan sampai sekarang ngaruh ke kehidupan kalian. Apakah benar ngaruh gitu? Kali ada yang nanya, ya Mbak Lucy emang kayak gitu ngaruh, itu udah lama loh. Bener, tapi seharusnya kalian sadar bahwa yang ada di dalam alam bawah sadar kalian sejak kecil itu sebagai inner child kalian itu berpengaruh jauh lebih besar dari tampilan yang ingin kalian tampilkan sekarang. Because you can faking. Jadi faking itu maksudnya pencitraan lah gitu, berpura-pura. Kalau udah gede tuh bisa pura-pura, kalau masih kecil udah nggak bisa pura-pura. Sedih ya sedih, kecewa ya kecewa. Tapi kalau udah gede tuh bisa kayak pencitraan. Di sosmed pura-pura bahagia, di sosmed pura-pura begini, pura-pura begitu. Udah gedenya bisa pura-pura, tapi inner child-nya nggak bisa bohong. Dan itu kalau terus-menerus ada di dalam diri kalian dan tidak disembuhkan, itu akan membuat hidup kalian balik lagi ke sini. Jadi tetap childish, tetap apa-apa, dikit-dikit kecewa, dikit-dikit sedih, dikit-dikit anxiety, dikit-dikit cemas, dikit-dikit galau kayak gitu ya. Jadi inner child perlu disembuhkan, terutama untuk kalian para Aquarius yang nonton ini dan merasa bahwa kayaknya ada yang salah nih dengan hidup saya nih Mbak Lucy, udah setua ini kok begini kok begitu. My dear, mau setua apapun kalian ya, by the way Baswe saya juga tua ya kan, itu yang namanya inner child atau manusia itu sendiri tidak akan bisa berubah 100%, terutama dalam hal yang di dalam ya, bukan tampilan luar. Kalau tampilan luar mah tinggal pakai skincare, tinggal pergi oplas tuh bisa dirubah, tapi yang di dalam nggak bisa dirubah. Oke? Kemudian tambahan lagi. The Lovers. Bicara tentang cinta, bicara tentang apa yang dipasangkan oleh semesta ke dalam kehidupan kalian. Tidak melulu tentang pasangan hidup ya, my dear Aquarius, tapi lebih kepada opsi-opsi yang ada di dunia kalian dan kemudian kalian ambil itu sebagai bagian dari hidup kalian. Dan kalau inner child kalian enggak sembuh dalam hal ini pun, kalian tidak bisa menemukan yang cocok sama hidup kalian. Misal partner yang cocok di kehidupan percintaan, misal partner yang cocok di bisnis kalian, di karir kalian. Selalu aja ada yang salah di situ, selalu aja ada yang nggak bener di situ, dan akhirnya mungkin bikin kalian kesel sendiri. Terutama kalau yang cewek ya, yang cewek suka mutung, suka ngambek gitu kan. Kalau yang cowok mungkin kelihatan diem-diem aja, tapi dalam hati sebenarnya sedih juga ya kan, atau kesel juga gitu. Nah, yang itu yang harus disembuhkan, dan bagian dari inner child kalian yaitu opsi atau pasangan
yang diberikan semesta kepada kalian. Ingat, ini bukan bacaan cinta, jadi bukan tentang pasangan hidup doang, tapi pasangan-pasangan yang masuk ke dalam kehidupan kalian, baik karir, keuangan, dan bisnis maupun dan lain-lain. Misalnya persahabatan juga bisa. Ya kalau karir tentu saja teman kantor kalian. Kalau misalnya bisnis ya teman bisnis kalian. Terus kalau ada yang nanya, Mbak Lucy saya ibu rumah tangga gimana? Sama aja, kalian punya anak, punya pasangan, punya mertua dan lain-lain, itu juga termasuk dalam ini ya. Satu kartu lagi dari Oceanic Tarot untuk kalian. Competition, ini yang terjadi. Kalau inner child kalian tidak disembuhkan, hasilnya banyak banget konflik. Makanya tadi dibilang kan, terus yang childish siapa? Aquarius doang Mbak Lucy? Enggak juga, bisa juga dua belah pihak, kalian dengan pihak tersebut atau dua-duanya atau salah satunya. Tapi yang penting ditekankan di sini, my dear Aquarius, itu perlu disembuhkan supaya kalian tidak terus-menerus berkonflik, nggak selesai-selesai konfliknya. Gimana mau menghadapi hidup kalau konflik melulu, ya kan? Oke. Kartu kedua adalah manifestation. Manifestasi, mewujudkan keinginan kalian untuk masa depan, untuk tujuan hidup kalian, untuk apa yang sedang kalian upayakan selama ini. Pesannya adalah manifestasi. Ya udah, semua itu bisa dirancang, semua itu bisa diplanningkan. Tapi kan kartu pertamanya adalah inner child healing. Jadi ya healing dulu, baru kalian bisa manifestasi. Beberapa orang yang melihat YouTube saya, YouTube tarot saya, itu ada yang berkomentar, kayaknya sih bukan Aquarius ya, tapi ada yang berkomentar gini, saya udah bermanifestasi kok, saya udah ini, tapi nggak kejadian. Nah, di situ gimana caranya manifestasi kalian bisa kejadian seperti yang kalian mau? Inner child healing itu jawabannya untuk kalian saat ini. Tapi orang per orang tentu saja beda-beda inner child healingnya ya. Jadi saya nggak bisa menyebutkan secara spesifik apa yang kamu butuhkan untuk healing dan mendapatkan hasil dari manifestasi kalian. Ya, karena yang nonton ini bukan cuma satu Aquarius aja. Ada berapa tuh? Saya hitung, nggak tahu tuh berapa, 1, 2, 3. Tiga-tiganya aja beda. Jadi masing-masing harus tahu dulu apa yang perlu di healing. Kemudian ketika bermanifestasi, ketika menginginkan sesuatu, ketika mengupayakan sesuatu, itu bisa kejadian. Oke? Nah, kita buka kartu selanjutnya. Apa tuh? Loh, ini yang terjadi ketika kalian, sebentar ada yang jatuh nih, yang jatuh. Udah saya shuffling jatuh, jadi saya perlu ambil bentar ya. Ini kartunya, Nine of Swords. Ketika kalian menginginkan sesuatu nggak kejadian, terus jadinya sebel, panik, sedih dan lain sebagainya, itu karena inner child-nya belum diutamakan, belum disembuhkan. Hasilnya kalian akan terus-menerus berada di posisi yang kayak gini. Yang seperti saya bilang tadi, ada yang komentar, saya udah manifestasi kok Mbak, tapi nggak kejadian. Saya udah mau manifestasi, tapi kok nggak dapet. Nah, pasti ada yang perlu di healing dulu, disembuhkan dulu. Karena percuma manifestasi kalau hal yang penting justru belum sembuh. Terus bahkan kalian masih terus-menerus kayak tadi, protes, nggak berhasil, apa yang kalian inginkan tidak dapat, dan lain sebagainya. Dan mulai ngomel, dulu saya kecil juga selalu begini, sekarang udah gede begini juga, ini gimana sih hidup gitu ya. Ngomelnya gitu ya. Oke. Jadi ingat pesan pertama, yang penting adalah healing dulu my dear. Healing dulu ya. Nine of Cups dalam bentuk yang bagus. Kalau udah bisa mengatur semua itu, kalian sebenarnya mempunyai hidup yang sangat luar biasa.
punya kepenuhan di situ. Kepenuhan dalam arti terpenuhi apa yang kalian inginkan, terutama dalam hal keluarga, kumpulan, teman-teman, kayak gitu ya. Pada dasarnya Aquarius tuh banyak yang suka karena kalian juga bubbly, kalian tuh bisa lah bergaul dengan sekeliling kalian, kalian tuh orangnya nyeni gitu ya, jadi menyenangkan. Ya sebenarnya itu. Tapi kenapa masih ada kartu ini, Nine of Swords ini di bacaan kalian? Ya, dan manifestasinya mungkin belum berhasil. Ya, karena itu tadi. Inner child-nya masih ada. Akar pahitnya masih ada. Dan itu yang perlu kalian fokus untuk disembuhkan. Kalau pertanyaan kalian adalah, gimana cara nyembuhinnya, Mbak Lucy? Kalau di general reading saya akan sangat sulit menjawabnya. Jadi percuma kalian komentar pun saya cuma, ya gimana? Nggak kenal. Kecuali untuk orang-orang yang personal reading sama saya, tentu saja saya kasih tahu gimana caranya. Tapi bukan berarti kalian harus personal reading ya, harus enggak. Kalau kalian butuh, kalau enggak apa-apa. Apakah ada Aquarius yang personal reading sama saya? Ada, banyak. Banyak, 12 bintang tuh ada, 12 zodiak tuh ada yang personal reading sama saya. Oke, coba kita lihat kartu selanjutnya, kartu dari Oceanic Tarot untuk yang kedua ini ya, untuk manifestation endings. Sebenarnya harus ada yang diakhiri dulu untuk mendapatkan sesuatu. Seharusnya ada yang disembuhkan dahulu baru manifestasinya berhasil. Kalau enggak, bubar kabeh, endingnya tidak sesuai dengan yang kalian ekspektasikan. Jadi kayak pengennya bagaimana, dapatnya apa, manifestasi tidak berhasil, tujuannya juga nggak berhasil, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Ya, ini kartu ending. Yang ketiga, Ease and Grace, ini sebenarnya disediakan untuk kalian. Oh ya, saya lupa ngasih tahu ya. Kartunya bisa saja berhubungan satu sama lain pesannya, atau berdiri sendiri secara individu. Kalau saya lihat ini sih sebenarnya berhubungan. Kalau kalian sudah bisa menyembuhkan inner child tadi, kemudian memanifestasi kan apa yang menjadi keinginan kalian, apa yang menjadi goal kalian, apa yang menjadi tujuan hidup kalian, dan kalian akan mendapatkan apa yang kalian inginkan itu sebagai ease and grace, sebagai berkat yang diberikan Sang Pencipta kepada kalian. Kalau kalian bilang gini, oh gitu ya, kok Tuhan pilih kasih, kalau saya belum sembuh terus nggak dikasih grace-nya atau tidak dikasih berkatnya. Nggak gitu juga Ferguson. Nggak gitu juga ya my dear Aquarius. Konsepnya nggak gitu. Konsepnya nggak gitu. Tapi banyak kali berkat yang mau masuk ke dalam kehidupan kita itu terhenti hanya karena kita punya akar pahit yang belum sembuh. Jadi souzon, jadi berpikiran buruk, berpikiran negatif, jadi ngerasa kayak nggak ada ketulusan di situ dan lain sebagainya, yang bikin berkat itu macet mau masuk, jadi nggak bisa gitu. Padahal berkatnya ada dan menanti kalian di depan sana ketika kalian sudah siap untuk menerimanya. Oke? Saya buka kartu yang berikutnya. Ace of Cups-nya terbalik. Seperti yang saya bilang. Ini berkat luar biasa loh kalau nggak terbalik ya. Berkat luar biasanya jadi mandek. Jadi nggak bisa masuk ke dalam kehidupan kalian. Sedangkan kehidupan itu berputar. Kalau lagi di atas, ya nanti itu perlahan-lahan turun. Tapi kalau lagi di atas dan kesempatan itu tidak kalian ambil, gimana? Ya dia ketika dia berputar lagi ke bawah, kalian sudah kayak nyuekin kesempatan tersebut gitu. Ini yang terjadi ketika kalian belum benar-benar healing dari inner child kalian, ketika manifestasi kalian jadi tidak sepenuhnya terjadi seperti yang kalian inginkan. Ini yang terjadi. Oke? Makanya inner child healingnya ada di pesan pertama. You gonna have a lot of option. Kalian akan mendapatkan banyak sekali pilihan di dalam hidup, termasuk pilihan memasukkan berkat itu ke dalam diri kalian atau tidak, ya.
Oh, terus kalian protes, enggak dong Mbak Lucy, semua orang inginnya berkat itu masuk ke dalam kehidupannya. Benar. Tapi kadang-kadang tanpa kalian sadari, yang menahan berkat itu masuk ke dalam kehidupan kalian adalah itu tadi. Inner child kalian belum healing. Gitu. Ada yang protes nih, healing keliling. Kemarin ada teman saya yang bilang kayak gitu, apaan sih healing keliling gitu ya. Ya udahlah, mau dibecandain kayak gimana, saya tetap harus bilang bahwa ada loh inner child kalian deep in your heart, deep in your soul, itu yang terluka, sehingga untuk dapetin berkat itu jadi ganjalan, itu jadi batu sandungan kalian sendiri gitu. Coba kita lihat kartu selanjutnya. Sadness, ujung-ujungnya jadi kesedihan karena hal-hal yang harusnya datang tidak datang, hal-hal yang harusnya kalian dapatkan tidak kalian dapatkan. Akhirnya apa? Sedih, Bu, sedih gitu. Dan kesedihan itu akan kembali lagi membuat kalian tidak mendapatkan berkat tersebut atau menghalangi berkat yang ingin masuk ke dalam kehidupan kalian. Itu pesannya ya. Oke, sekarang pertanyakan satu hal, sebenarnya ini 3 hal ya. Jadi di yang pertama tentang inner child healing, tanyakan satu hal, saya akan jawab dengan yes or no. Jawabannya adalah yes. Oke, apapun pertanyaan kalian. Untuk yang kedua, manifestation atau manifestasi, jawabannya adalah udah langsung yes, yes ya. Untuk yang ketiga, ease and grace. Kartu ketiga, ease and grace, jawabannya apa? Sudah ditanyakan? Oke. Yes, yes. My dear Aquarius, dari rangkaian pesan yang saya bacakan untuk kalian ini, yang terlihat oleh saya ya sebagai pembaca tarot, di depan sana ada luar biasa berkat yang pengennya masuk ke dalam kehidupan kalian para Aquarius. Tapi karena satu dan lain hal itu susah untuk masuk. Termasuk itu yang tidak bisa kalian capai karena kalian yang menutup sendiri, inner child-nya nggak bisa disembuhkan, manifestasinya tidak berlangsung dan lain sebagainya. Jadi coba pikirkan lagi my dear Aquarius tentang pesan-pesan ini, semoga bisa kalian masukkan ke dalam kehidupan kalian masing-masing. Doa saya yang terbaik saja untuk kalian, karena sudah selesai ya bacaannya. Kita ketemu lagi minggu depan. Hopefully minggu depan saya benar-benar full bisa bacain tarot untuk kalian semua. Ya, tetap semangat my dear Aquarius, selalu berbahagia, selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Salam light angel and love and bye-bye.